Dan untuk di bagian sumber-sumber yang terberat, sahabat jangan pernah mengambil di bagian jalur kit ini, karena di sini yang ada tertulis maupun di bagian pol maupun di bagian input ataupun output memang di bagian kit draper, tapi dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran trapo. Jadi semisal sahabat menggunakan trapo di 20 ampere, maka sahabat bisa menggunakan untuk di bagian sekring entah 20 ampere ataupun 15 ampere. Sini ada Bang Andi kita. Halo. Yang pertama, Bang Andi, penggantinya Bang Budi kita kemarin. Bang Budi kita duduk di sini kemarin, dan di sana ada Bang Robi kita. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali khususnya sahabat-sahabat di channelnya Ismail Dadang. Jadi mohon maaf beberapa hari ini saya lama sekali tidak pernah ngupload video karena ya salah satunya kamera yang bermasalah, itu salah satunya. Jadi ditambah lagi kesibukan yang lain, jadi terbengkalailah untuk di bagian video. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat yang sudah mau WA, Bang mana video-video terbarunya, kok lama nggak ngupload, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang video-video yang sudah lama tidak saya ngupload. Jadi untuk video saya kali ini saya ingin berbagi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang lama sudah tidak saya jawab tentang merakit power, yaitu pertanyaan sahabat-sahabat kita. Namun sebelum saya jawab untuk pertanyaan sahabat-sahabat kita ngopi dulu lah sahabat-sahabat. Mantap. Jadi pertanyaan sahabat kita tentang merakit sebuah power. Bang, saya merakit sebuah power mengikuti cara-cara abang, tapi sedikit ada kendala. Setelah saya memasang kabel-kabel instalasi dan mengikuti trik-trik abang, itu sebenarnya sudah berhasil. Tapi di saat saya mengupdate dengan nada tinggi, terus menggunakan speaker yang berwatt besar, tapi permasalahan kabel kok bisa menjadi, kalau bahasa Melayu itu lolong. Jadi kabel bisa menjadi terbakar karena apakah disebabkan ampere yang tidak kuat atau menggunakan kabel yang sangat kecil? Itu pertanyaan dari sahabat-sahabat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan buat sahabat-sahabat apa penyebab kalau sahabat-sahabat mengikuti cara-cara saya untuk merakit sebuah power bisa menyebabkan kabel bisa menjadi lolong atau meleleh ataupun terbakar. Jadi di sini saya ingin melihatkan buat sahabat-sahabat bagaimana cara saya untuk merakit sebuah power agar kabel yang kita gunakan itu yang mentransfer dari kit draper ke transistor finalnya tidak mudah meleleh. Yuk sekarang kita lanjut ke bagian power. Oke, jadi buat sahabat-sahabat yang merakit sebuah power yang mengalami kendala seperti yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, jadi di sini untuk merakit sebuah power, kalau versinya saya memang menggunakan untuk dari kit transistor atau transistor finalnya ini menggunakan kabel yang kecil seperti ini, tapi bukan yang kecil sekali. Ini ada ukurannya, hanya sekedar menghubungkan antara kit dengan transistor finalnya. Jadi seperti ini caranya. Jadi sahabat bisa menghubungkan basis tetap ke basis, emitter tetap ke emitter, kolektor tetap di bagian kolektor. Dan untuk di bagian sumber-sumber yang terberat, sahabat jangan pernah mengambil di bagian jalur kit ini, karena di sini menggunakan kabel kecil. Otomatis kalau sahabat mengambil di jalur bagian kit yang ini atau menggunakan kit sebagai sumber utamanya, ya otomatis untuk di bagian kabel sekecil ini bukan ukuran untuk speaker yang besar atau yang berwatt besar. Jadi ada batas-batas tertentu kemampuan sebuah power. Jadi kalau sahabat ingin mengambil semuanya dari kit, karena di sini yang ada tertulis maupun di bagian pol maupun di bagian input ataupun output memang di bagian kit draper, tapi untuk di bagian transistor finalnya ini tidak ada tertulis satupun, karena ini buatan tangan kita masing-masing, sama seperti sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Jadi ada baiknya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan hal tersebut mengambil segenap sumber, yaitu tegangan-tegangan besar, jadi langsung mengambil ke bagian titik transistor finalnya yang kita buat seperti ini. Jadi seperti ini contohnya jalur speaker saya menyonderkan di bagian papan PCB ini, tidak saya menyonder di bagian kit drapernya, karena saya tahu kit draper itu menggunakan
kabelnya sangat kecil sekali. Jadi di sini bisa saya perhatikan untuk di bagian jalur, apalagi untuk di bagian tegangan. Tegangan di sini saya mengambil juga untuk di bagian transistor atau jalur transistor final yang sudah saya buat seperti ini. Dan di sini saya membuatkan untuk sebagai pengaman, yaitu ada 1 buah atau 2 buah sekring dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran trapo. Jadi semisal sahabat menggunakan trapo 20 ampere, maka sahabat bisa menggunakan untuk di bagian sekring entah 20 ampere ataupun 15 ampere, disesuaikan. Jadi 15 ampere paling kecil, 20 ampere paling besar. Kalau besar dari 20 ampere, maka kalau ada masalah sekring tidak akan putus. Jadi sahabat harus menyesuaikan dengan trapo yang sahabat gunakan. Jadi boleh 20 ampere atau boleh juga menggunakan yang 15 ampere. Apakah 10 ampere tidak boleh? Boleh, tapi ada kendala sedikit aja dia langsung putus. Itu lebih aman sebenarnya kalau untuk sebagai pengaman. Jadi segala sumber itu berasal dari yang terberat, bukan dibebankan yang menggunakan kabel kecil seperti contohnya di bagian kit draper ini. Nah, kalau sahabat mengambil dari tegangan atau sumber-sumber yang masuk ke bagian kit draper langsung ke bagian kit draper ini, otomatis kabel ini yang tidak mampu untuk menghandle tegangan-tegangan besar. Apalagi di saat power ini sudah menggunakan tegangan DC, itu otomatis menggunakan daya sangat besar. Otomatis sahabat harus menggunakan ampere di bagian tepak kabel ini, harus ampere yang besar disesuaikan. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk di bagian sumber tegangan jangan mengambil di bagian kit draper. Jadi kalau sahabat ingin mengambil di bagian kit draper, saran saya ada baiknya sahabat menggunakan kabel yang besar, disesuaikan dengan kemampuan untuk di bagian kit draper. Jadi menggunakan kabel seperti ini semua yang menghubungkan antara kit draper dengan kit transistor finalnya ini. Jadi seperti itu. Terkecuali di sini yang saya mengambil langsung ialah di bagian ground input ataupun di bagian input audionya. Jadi saya mengambil langsung ke bagian kit drapernya. Jadi seperti inilah versi saya untuk merakit sebuah power yang sudah ditanyakan sahabat-sahabat melalui kolom WA saya. Bang, kenapa saya merakit power? Di saat saya menggunakan speaker yang beruat besar, otomatis kabel yang menghubungkan antara kit draper dengan menghubungkan transistor final itu menjadi meleleh atau menjadi lolong kalau bahasa Melayunya. Jadi seperti itulah alasan mengapa saya harus mengambil untuk di bagian segala sumber, mengambil di bagian kit transistor finalnya. Jadi seperti itu. Kebetulan di sini lagi merakit sebuah power pesanan sahabat-sahabat kita yang sudah pesan, dan ditemani oleh di sini ada Bang Andi kita. Halo. Yang pertama Bang Andi, penggantinya Bang Budi kita kemarin. Bang Budi kita duduk di sini kemarin, dan di sana ada Bang Robi kita. Tuh Bang Robi kita. Oh, mantap dah. Kita tengok Bang Robi kita, kita zoom gitu kan, ganteng dah orangnya. Oh, pakai baju. Wah. Jadi Bang Robi kita ini abangnya Bang Budi kita. Jadi sekarang Bang Robi kita di bagian servis. Sementara di bagian Bang Andi, oh nampak perbedaannya hitam dengan putih ya. Entah tanah hitam karena kena lampu ke, entah sini hitam karena hitam kena lampu. Coba geser sana sedikit, ini putih lah rupanya. Coba perbedaan sedikit loh. Oh, jauh lah. Oh, memang efek lampu. Memang efek lampu, bukan Iya, efek lampu ini ke panas. Oh, gitu. Kerjakan menentukan panas uapnya jadi hitam. Oh gitu. Oh. Nah. Oke, sahabat-sahabat, Ismail Dadang. Jadi seperti itulah alasan saya. Jadi Bang Andi kita lagi merakit kit draper seperti ini. Jadi kemarin Bang Budi kita yang merakit sebuah kit draper ini. Jadi Bang Budi kita sekarang udah dapat pekerjaan lain. Jadi sekarang dia pulang kampung. Oh, mantap. Itu kalau bahasa kampung buntu pete. Anda tahu lah bahasa di kota bahasa apa? Nah, ada salam-salam buat yang kawan. Kalau ada buat salam kawan, jangan lupa like, subscribe Pak Teh Dak. Pak tak mau ada pakai Pak Teh. Ismail Dadang. Ismail Dadang. Nah, mantap. Kalau Bang hobi kita gimana? Ya, semoga bisa maju terus, berkembang. Untuk support yang lain-lainnya, support terus Ismail Dadang. Mantap, sip. Semoga sukses semua. Jadi untuk ke depan apakah ada rencana mau bikin YouTube, Bang Andi? Ya, saya pengen sih mau bikin YouTube nih. Bikin YouTube. Kalau Bang Robi? Ya, untuk sekarang belum. Belum. Jadi Bang Robi kita lagi servis, yaitu merek Marantz untuk di bagian power. Jadi agak sedikit ribet, dan Bang Robi kita agak sedikit kebingungan. Jadi powernya merek Marantz seperti itu. Ini produk-produk lama. Produk lama. Jadi dibuat tempat, jadi digeser
tempat penyimpanan barang kemarin, dan penyimpanan seperti domilot dan lain sebagainya digeser semua karena dipakai untuk Bang Ruby kita menyervis. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan hal-hal tentang bagaimana untuk di bagian power. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.